Esmeralda Amelia dari kelas 105 SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja kelebihan dan kekurangan pada Windows. Pertama, kelebihan dan kekurangan pada Windows 1.0 yang dirilis pada tahun 1985. Kelebihannya yaitu pertama, antarmuka grafis. Pada Windows 1.0 memperkenalkan antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan mouse lebih intuitif daripada antarmuka teks biasa. Yang kedua, multitasking sederhana. Pada Windows 1.0 memungkinkan pengguna menjalankan beberapa program secara bersamaan meskipun multitasking ini masih terbatas. Apa sih kekurangannya? Nah, yang menjadi kekurangan Windows 1.0 yaitu 1. Keterbatasan fungsionalitas. Pada Windows 1.0 memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas jika dibandingkan dengan versi Windows yang lebih modern. Fungsionalitas multitasking dan antarmuka grafis masih sangat terbatas. Yang kedua, keterbatasan kompatibilitas. Karena ini adalah versi awal Windows, kompatibilitas dengan perangkat keras dan perangkat lunak pihak ketiga sangat terbatas. Windows 1.0 tidak bertahan lama hingga pada tahun 1987 dirilislah Windows 2.0. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya yaitu perbaikan antarmuka grafis. Pada Windows 2.0 membawa perbaikan signifikan pada antarmuka grafis dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ini menyediakan lebih banyak ikon dan jendela berbasis grafis untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, dukungan untuk resolusi lebih tinggi. Windows 2.0 mendukung resolusi layar yang lebih tinggi, yang memungkinkan tampilan yang lebih tajam dan lebih banyak informasi yang dapat ditampilkan pada layar. Yang ketiga, peningkatan fungsionalitas. Windows 2.0 membawa perbaikan dalam multitasking, kemampuan untuk memindahkan dan mengandalkan file, serta dukungan yang ditingkatkan untuk perangkat keras. Apa sih kekurangan Windows 2.0? Yang pertama, masih terbatas dalam kompatibilitas. Meskipun Windows 2.0 memiliki beberapa perbaikan dalam hal kompatibilitas dengan perangkat keras dan perangkat lunak pihak ketiga, tetapi masih terbatas dibandingkan dengan versi Windows yang lebih modern. Yang kedua, keterbatasan keamanan. Keamanan masih menjadi masalah pada era Windows 2.0, dan sistem ini rentan terhadap serangan virus dan malware. Yang ketiga yaitu Windows 3.0 yang dirilis pada tahun 1992. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yaitu pertama, antarmuka grafis. Pada Windows 3.0 memperkenalkan antarmuka grafis yang lebih canggih daripada pendahulunya, sehingga penggunaan dapat bekerja dengan mudah melalui mouse dan icon. Yang kedua, kompatibilitas aplikasi. Pada Windows 3.0 mendukung berbagai aplikasi Windows 2.0 dan 386 Enhanced Mode yang memungkinkan menjalankan aplikasi MS-DOS. Yang ketiga, kinerja. Meskipun tidak secepat sistem operasi modern, Windows 3.0 lebih efisiensi daripada pendahulunya dan memberikan pengalaman yang lebih mulus. Kekurangan Windows 3.0. Yang pertama, mode terbatas. Windows 3.0 masih bekerja di atas MS-DOS, yang berarti bahwa itu memiliki batasan dalam hal stabilitas dan keamanan. Yang kedua, keterbatasan memori. Sistem ini masih menghadap batasan memori yang signifikan, terutama pada komputer dengan RAM terbatas. Yang ketiga, tidak mendukung plug and play. Windows 3.0 tidak mendukung teknologi plug and play yang membuat instalasi dan konfigurasi perangkat keras lebih rumit. Keempat, ada Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu yang pertama, antarmuka baru. Pada Windows 95 memperkenalkan antarmuka pengguna yang lebih modern, termasuk tombol start dan taskbar yang sekarang sudah menjadi fitur standar dalam sistem operasi Windows. Yang kedua, plug and play. Windows 95 mendukung teknologi plug and play yang membuat instalasi perangkat keras lebih mudah dan mendeteksi dan konfigurasi perangkat otomatis. Yang ketiga, dukungan untuk aplikasi Windows. Windows 95 memungkinkan pengguna menjalankan berbagai aplikasi Windows sebelumnya dan menyediakan lingkungan yang lebih stabil. Yang keempat, kemampuan jaringan. Windows 95 membawa perbaikan signifikan dalam kemampuan jaringan dengan dukungan untuk konektivitas ke jaringan lokal atau LAN dan internet. Yang kelima, lingkungan 32 bit. Windows 95 memperkenalkan mode 32 bit yang meningkatkan kinerja dan memungkinkan pengguna lebih banyak memori. Kekurangan Windows 95 yaitu status stabilitas. Meskipun lebih stabil dari pendahulunya, Windows 95 masih bisa mengalami crash atau kegagalan sistem yang kadang-kadang memerlukan restart. Yang kedua, konsumsi sumber daya. Windows 95 pada awalnya memiliki persyaratan sumber daya yang lebih tinggi untuk perangkat keras komputer yang ada saat itu,
terutama kebutuhan memori. Yang ketiga, tidak terlalu aman. Keamanan sistem pada Windows 95 kurang kuat dibanding dengan sistem operasi modern, dan serangan virus dan malware yang bisa menjadi masalah. Yang keempat, keterbatasan pada jumlah aplikasi. Windows 95 memiliki keterbatasan pada jumlah aplikasi yang dapat berjalan secara bersamaan, terutama karena batas memori. Yang kelima ada Windows 98 yang dirilis pada tahun 1998. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada Windows ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya, yaitu 1. Stabilitas ditingkatkan. Pada Windows 98 lebih stabil dibanding pendahulunya Windows 95, yang mengurangi crash sistem yang sering terjadi. Yang kedua, dukungan plug and play yang lebih baik. Windows 98 memperbaiki dukungan plug and play, membuat instalasi dan konfigurasi perangkat keras lebih mudah. Yang ketiga, dukungan USB. Windows 98 adalah salah satu sistem operasi pertama yang mendukung perangkat USB yang menjadi standar konektivitas perangkat keras modern. Yang keempat, dukungan untuk aplikasi Windows. Windows 98 kompatibel dengan banyak aplikasi Windows sebelumnya dan menawarkan berbagai perbaikan dalam hal kompatibilitas. Yang kelima, integrasi internet. Windows 98 mengintegrasikan dukungan internet yang lebih baik dengan Internet Explorer 4 yang membuat browsing web lebih mudah. Kekurangan pada Windows 98 yaitu 1. Kinerja yang bervariasi. Windows 98 memerlukan persyaratan sumber daya yang lebih tinggi daripada Windows 95, sehingga kinerjanya bisa bervariasi tergantung pada perangkat keras komputer yang digunakan. Yang kedua, keterbatasan keamanan. Windows 98 memiliki keamanan yang lemah dan rentan terhadap serangan virus dan malware. Update keamanan yang terbatas membuatnya menjadi target yang mudah. 3. Terbatas pada DOS. Meskipun memperkenalkan mode MS-DOS 7.1 yang lebih baik, Windows 98 masih bergantung pada DOS di bawahnya, yang membatasi kemampuan multitasking dan kestabilan. Yang keempat, dukungan terbatas. Microsoft berhenti memberikan dukungan resmi untuk Windows 98 pada tahun 2006, sehingga pengguna tidak lagi menerima pembaharuan keamanan atau dukungan teknis. Keenam yaitu Windows ME atau Millennium Edition yang dirilis pada tahun 2000. Yang menjadi kelebihannya yaitu pertama, meningkatkan media player. Windows ME membawa Windows Media Player 7 yang meningkatkan kemampuan pemutaran media termasuk audio dan video. Yang kedua, dukungan Universal Plug and Play atau UPnP. Windows ME memperkenalkan dukungan UPnP yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Yang ketiga, sistem pemulihan sistem. Windows ME memperkenalkan sistem pemulihan yang memungkinkan penggunaan mengembalikan sistem ke titik waktu sebelum masalah terjadi. Yang menjadi kekurangannya yaitu pertama, kestabilan yang rendah. Windows ME sering dianggap sebagai salah satu versi Windows yang paling tidak stabil dan sering mengalami crash sistem. Yang kedua, dukungan terbatas. Dukungan teknis untuk Windows ME dihentikan oleh Microsoft lebih awal daripada versi Windows lainnya, dan tidak ada banyak pembaharuan keamanan yang tersedia. Yang ketiga, kinerja yang buruk. Windows ME memerlukan banyak sumber daya sistem kinerja yang seringkali dianggap buruk, terutama pada komputer dengan konfigurasi perangkat keras yang lebih rendah. Yang keempat, kompatibilitas terbatas. Beberapa aplikasi dan perangkat keras mungkin tidak kompatibel dengan Windows ME karena tidak semua produsen mengembangkan driver atau perangkat lunak yang sesuai. Yang kelima, masalah dengan DOS. Windows ME memisahkan lebih jauh dari mode MS-DOS dibanding dengan versi Windows sebelumnya, yang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan aplikasi yang memerlukan MS-DOS. Yang ketujuh ada Windows XP yang dirilis pada tahun 2001, yang menjadi kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan pertama, stabilitas dan kinerja. Windows XP menghadirkan peningkatan signifikan dalam kinerja dan stabilitas dibanding dengan versi Windows sebelumnya, terutama Windows ME dan Windows 98. Yang kedua, dukungan jangka panjang. Microsoft memberi dukungan teknis jangka panjang untuk Windows XP termasuk pembaruan keamanan selama bertahun-tahun setelah rilisnya. Yang tiga, antarmuka pengguna yang dikustomisasi. Windows XP memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengkustomisasi tampilan dan perilaku antarmuka pengguna melalui tema dan opsi personalisasi. Yang keempat, kompatibilitas aplikasi yang baik. Windows XP kompatibel dengan banyak aplikasi Windows sebelumnya yang membuatnya mudah diadopsi oleh pengguna dan bisnis.
Yang kelima, dukungan untuk perangkat keras yang luas. Windows XP mendukung berbagai jenis perangkat keras dan memiliki driver yang tersedia untuk banyak perangkat, membuatnya lebih kompatibel dengan perangkat keras modern. Yang menjadi kekurangan pada Windows XP yaitu satu, keamanan yang rentan. Meskipun Windows XP awalnya memiliki tingkat keamanan yang cukup baik, seiring berjalannya waktu menjadi rentan terhadap masalah karena dukungan keamanan berhenti setelah beberapa waktu. Yang kedua, dukungan berhenti. Pada tahun 2014, Microsoft menghentikan dukungan resmi untuk Windows XP, yang berarti tidak ada pembaruan keamanan reguler lagi. Ini membuat penggunaan yang masih menjalankan XP lebih rentan terhadap ancaman keamanan. 3. Konsumsi sumber daya. Windows XP memiliki persyaratan sumber daya yang lebih tinggi dibanding dengan versi Windows sebelumnya, dan beberapa komputer lama mungkin tidak mampu menjalankannya dengan baik. 4. Tidak termasuk fitur-fitur tersebut. Windows XP adalah versi yang relatif tua dan tidak mencakup fitur-fitur terbaru yang ditemukan di versi Windows yang lebih baru. Yang kedelapan yaitu Windows Vista yang dirilis pada tahun 2006. Kelebihannya yaitu 1. Antarmuka yang menarik. Windows Vista memperkenalkan antarmuka yang lebih modern, aero, dengan efek transparasi dan animasi yang membuatnya lebih menarik secara visual. Yang kedua, fitur pencaharian yang ditingkatkan. Vista memiliki fitur pencaharian yang ditingkatkan untuk mencari file dan dokumen dengan lebih mudah. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. Windows Vista memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan Windows XP dengan User Account Control atau UAC yang meminta konfirmasi sebelum melakukan tindakan yang berpotensi bahaya. 4. Dukungan perangkat keras terbaru. Vista mendukung perangkat keras yang lebih baru seperti DirectX 10 yang penting bagi para gamers. Yang menjadi kekurangan pada Windows Vista yaitu konsumsi sumber daya yang tinggi. Windows Vista memiliki persyaratan sumber daya yang tinggi, membuatnya kurang efisien pada komputer lama yang seringkali mengalami kinerja yang lambat. Yang kedua, kompatibilitas aplikasi. Banyak aplikasi yang dirancang untuk Windows XP tidak berjalan dengan baik di Vista karena perubahan dalam sistem operasi. Yang ketiga, harga yang tinggi. Windows Vista dianggap mahal oleh banyak pengguna, terutama versi Ultimate yang memiliki fitur tambahan. Yang keempat, masalah kompatibilitas perangkat keras. Pada awalnya, Windows Vista menghadapi masalah dengan driver perangkat keras yang tidak selalu tersedia, menyebabkan masalah kompatibilitas. Yang ketiga, UAC yang mengganggu. Meskipun User Account Control atau UAC dirancang untuk meningkatkan keamanan, beberapa pengguna merasa bahwa peringatan konfirmasi yang sering muncul dapat mengganggu dan menjengkelkan. Yang kesembilan ada Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009. Yang menjadi kelebihannya itu 1. Stabilitas dan kinerja. Windows 7 dikenal sebagai salah satu sistem operasi Windows yang paling stabil dan memiliki kinerja yang baik. Yang kedua, antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Windows 7 menggabungkan antarmuka yang lebih modern dengan banyak elemen yang terlihat di Windows Vista, termasuk Aeroglass, tetapi lebih halus dan efisien. Yang ketiga, kompatibilitas aplikasi yang baik. Windows 7 memiliki tingkat kompatibilitas aplikasi yang tinggi, dan sebagian besar aplikasi yang dirancang untuk Windows Vista dan Windows XP berjalan dengan baik di dalamnya. 4. Dukungan perangkat keras yang luas. Windows 7 mendukung berbagai jenis perangkat keras dan driver untuk perangkat keras yang lebih baru tersedia secara umum. Yang kelima, fitur keamanan yang ditingkatkan. Windows 7 menawarkan fitur-fitur keamanan yang ditingkatkan, termasuk Windows Defender dan Firewall yang lebih. Kekurangan pada Windows 7 yaitu 1. Harga yang tinggi. Seperti versi Windows sebelumnya, Windows 7 dianggap mahal oleh berbagai pengguna, terutama edisi-edisi yang lebih tinggi. 2. Perubahan signifikan. Beberapa pengguna yang terbiasa dengan Windows XP mungkin merasa perlu beradaptasi dengan perubahan dalam antarmuka pengguna dan navigasi menu. 3. Dukungan berhenti. Microsoft menghentikan dukungan resmi untuk Windows 7 pada tahun 2020, yang berarti pengguna tidak lagi menerima pembaruan keamanan reguler. 4. Konsumsi sumber daya tertentu. Meskipun Windows 7 memiliki kinerja yang lebih baik, ia masih memiliki persyaratan sumber daya yang lebih tinggi daripada Windows XP, sehingga mungkin tidak cocok untuk komputer lama. Yang ke-10 ada Windows 8. Yang menjadi kelebihannya yaitu 1. Antarmuka modern. Windows 8 memperkenalkan antarmuka modern yang sebelumnya dikenal dengan Metro.
yang dirancang untuk layar sentuh dan menampilkan ikon besar dan aplikasi yang lebih interaktif. 2. Performa yang lebih baik. Windows 8 memiliki peningkatan performa dibandingkan dengan Windows 7, terutama dalam hal booting yang lebih cepat. 3. Integrasi layar Microsoft. Windows 8 terintegrasi dengan layanan Microsoft seperti OneDrive, dulu dikenal sebagai SkyDrive, untuk menyimpan awan dan akun Microsoft. 4. Kompatibilitas aplikasi. Banyak aplikasi yang dirancang untuk Windows 7 masih berjalan dengan baik di Windows 8, dan toko aplikasi Windows Store menyediakan aplikasi modern baru. Yang menjadi kekurangan pada Windows 8 yaitu 1. Antarmuka yang membingungkan. Perubahan antarmuka pengguna yang drastis, khususnya penghapusan tombol start tradisional, membuat sebagian pengguna bingung dan merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu keterbatasan fitur pada versi dasar. Windows 8 hadir dalam berbagai edisi, dan versi dasar atau Windows 8 memiliki beberapa keterbatasan fitur yang membuat kurang menarik bagi pengguna yang mencari fitur-fitur tertentu. Ketiga, kompatibilitas aplikasi desktop. Beberapa aplikasi desktop yang dirancang untuk Windows XP dan Windows 7 mungkin tidak berjalan dengan baik di Windows 8. 4. Dukungan sentuh yang kurang di desktop. Windows 8 dirancang dengan fokus pada perangkat layar sentuh yang mungkin kurang sesuai untuk komputer desktop tradisional tanpa layar sentuh. 5. Tidak memiliki tombol start. Dalam versi Windows 8 awal, Microsoft menghilangkan tombol start yang merupakan perubahan yang sangat tidak disukai oleh banyak pengguna. Mereka baru mengembalikan tombol start pada Windows 8.1. Yang ke-11 ada Windows 8.1 yang dirilis pada tahun 2013 yang menjadi kelebihannya yaitu 1. Kembalinya tombol start. Di Windows 8.1 mengembalikan tombol start yang telah dihilangkan dari antarmuka pengguna Windows 8. Kedua, penyesuaian antarmuka pengguna. Windows 8.1 memungkinkan pengguna untuk lebih menyesuaikan tampilan dan perilaku antarmuka pengguna mereka. Ketiga, dukungan untuk lebih banyak perangkat. Windows 8.1 mendukung berbagai jenis perangkat, termasuk perangkat sentuh, perangkat keras lama, dan perangkat yang lebih baru. 4. Peningkatan aplikasi bawaan. Windows 8.1 membawa perbaikan dalam aplikasi bawaan seperti Mail, Calendar, dan Windows Store. 5. Perbaharuan dan dukungan keamanan. Windows 8.1 mendapat pembaruan keamanan reguler dari Microsoft yang menjadi kekurangan pada Windows 8.1. Penerimaan yang terlambat. Windows 8.1 dirilis sebagai upaya untuk mengatasi banyak kritik terhadap Windows 8. 2. Masalah kompatibilitas. Meskipun Windows 8.1 memperbaiki beberapa masalah kompatibilitas yang ada di Windows 8, masih mungkin ada aplikasi atau perangkat keras yang tidak kompatibel. Ketiga, konsumsi sumber daya. Windows 8.1 memiliki persyaratan sumber daya yang lebih tinggi daripada Windows 7. 4. Integrasi yang terlalu agresif dengan akun Microsoft. Windows 8.1 mempromosikan penggunaan akun Microsoft untuk masuk dan menyinkronkan data, yang bisa menjadi kendala bagi mereka yang lebih suka memisahkan akun lokal dan akun Microsoft. 5. Masalah penyesuaian antarmuka pengguna. Beberapa pengguna masih mengalami kesulitan menyesuaikan tampilan antarmuka pengguna Windows 8.1. 12. Ada Windows 8.1 Update 1 yang dirilis pada tahun 2014. Yang menjadi kelebihannya: 1. Peningkatan kompatibilitas dengan perangkat non-sentuh. Yang kedua, tugas baru pada layar mulai. Yang ketiga, tombol penutup aplikasi yang lebih jelas. Yang keempat, pembaruan keamanan dan pemeliharaan yang menjadi kekurangan pada Windows 8.1 Update 1. Yang pertama, antarmuka campuran. Meskipun Windows 8.1 Update 1 mencoba menggabungkan antarmuka tradisional dengan antarmuka modern, beberapa pengguna mungkin masih merasa antarmuka campuran ini kurang kohesif. Yang kedua, masih ada pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan fitur. Windows 8.1 Update 1 masih memiliki beberapa keterbatasan fitur yang mungkin membuat beberapa pengguna merindukan fitur-fitur dari versi Windows sebelumnya. Keempat, penggunaan sumber daya. Windows 8.1 Update 1 masih memiliki persyaratan sumber daya yang cukup tinggi. Yang ke-13 ada Windows 10 RTM
yang dirilis pada tahun 2015 yang menjadi kelebihannya yaitu pertama, antarmuka yang lebih baik. Windows 10 RTM membawa kembali tombol Start yang sangat diinginkan oleh banyak pengguna Windows. Yang kedua, dukungan untuk desktop dan layar sentuh. Windows 10 dirancang untuk berfungsi dengan baik pada perangkat desktop dan perangkat sentuh. Yang ketiga, Cortana. Windows 10 memperkenalkan asisten digital Cortana yang dapat membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas seperti mencari file, menjalankan aplikasi, dan memberi informasi. Yang keempat, peningkatan keamanan. Windows 10 RTM menghadirkan beberapa fitur keamanan baru seperti Windows Defender dan ditingkatkan dan Windows Hello yang menggunakan teknologi biometrik dan untuk autentikasi. Yang kelima, pembaruan gratis. Windows 10 RTM diberikan secara gratis kepada pengguna Windows 7 dan Windows 8.1 selama masa pembaruan gratis yang ditawarkan oleh Microsoft. Yang menjadi kekurangan pada Windows 10 RTM yaitu 1. Bug dan masalah kerja. Seperti pada versi sistem operasi yang baru dirilis, Windows 10 RTM awalnya mengalami beberapa bug dan masalah kinerja yang ditemukan oleh pengguna. Yang kedua, dukungan aplikasi yang terbatas. Saat peluncuran, sejumlah aplikasi dan perangkat keras mungkin tidak memiliki dukungan penuh untuk Windows 10 RTM yang dapat mengakibatkan masalah kompatibilitas. Yang ketiga, pengumpulan data. Windows 10 RTM menghadirkan kekhawatiran privasi seperti karena sistem ini secara otomatis mengumpulkan sejumlah besar data pengguna. Keempat, proses upgrade yang rumit. Yang kelima, peningkatan yang diperlukan. Seiring berjalannya waktu, beberapa fitur dan perbaikan diperlukan dalam pembaruan sistem operasi Windows 10 RTM. Ada Windows 10 Mei 2021 update yang dirilis pada tahun 2021 yang menjadi kelebihannya 1. Peningkatan kinerja. Yang kedua, fitur baru Windows Hello. Yang ketiga, aksesoris wajah untuk Windows. Yang keempat, peningkatan kontrol perangkat suara. Yang kelima, peningkatan keamanan. Yang menjadi kekurangan pada Windows 10 Mei 2001 yaitu 1. Pembaruan yang lebih kecil. Yang kedua, masalah kompatibilitas. Yang ketiga, isu kerja yang masih ada. Yang keempat, fungsi-fungsi yang tidak terlalu menonjol. Yang ke-15 atau yang terakhir yaitu Windows 11 Insider Preview yang menjadi kelebihannya 1. Tampilan antarmuka yang baru. Windows 11 Insider Preview membawa tampilan antarmuka yang lebih modern dengan tampilan tugas yang diubah ikon dan jendela yang terlihat segar. Kedua, start menu yang diperbarui. Start menu telah diperbarui dengan tampilan yang lebih sederhana dan terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Yang keempat, dukungan aplikasi Android. Windows 11 memiliki dukungan untuk menjalankan aplikasi Android melalui Microsoft Store yang membuka pintu bagi aplikasi tambahan. Yang kelima, integrasi OneDrive yang ditingkatkan. Integrasi OneDrive yang lebih dalam memungkinkan pengguna menyinkronkan dan mengakses file mereka lebih mudah. Kekurangan pada Windows 11. 1. Bug dan ketidakstabilan. Seperti versi pratinjau lainnya, Windows 11 Insider Preview mungkin mengalami beberapa bug dan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras yang tinggi. Yang ketiga, kompatibilitas aplikasi. Beberapa aplikasi dan perangkat keras mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan Windows 11 Insider Preview. Yang keempat, privasi dan pengumpulan data. Windows 11 menghadirkan sejumlah perubahan dalam hal privasi dan pengumpulan data. Yang kelima, fitur yang berubah. Beberapa fitur dan perubahan dalam antarmuka pengguna mungkin memerlukan waktu bagi pengguna untuk beradaptasi. Sekian video dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.